Kematian adalah memang sesuatu yang sangat pasti akan terjadi dan akan dialami oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nah, apakah kalian sudah tahu bahwa Rasulullah mengatakan hal yang paling menyakitkan untuk si mayit? Apakah itu? Ini dia. Menurut Rasulullah, ini adalah keadaan yang paling pedih bagi si mayit yang baru meninggal. Dengarkan dan renungkan video ini sampai selesai. Panggilan ruh setelah keluar dari badan, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ketika aku sedang duduk bersila, tiba-tiba Rasulullah masuk dengan memberi salam kepadaku. Tatkala aku hendak berdiri untuk menghormati beliau sebagaimana adat kebiasaanku setiap kali beliau masuk ke dalam rumah, maka tanpa kuduga beliau berkata, 'Tetaplah duduk di tempatmu, tidak usah atau tak usah meninggalkan tempatmu, wahai Ummul Mukminin.'" Aisyah pun melanjutkan ceritanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tiduran dengan meletakkan kepalanya di atas pangkuanku. Beliau tidur dengan telentang di atas tengkuknya. Aku berbuat atau mencari uban di jenggotnya. Akhirnya aku melihat ke dalam jenggot beliau ada 11 rambut putih. Lantas aku berpikir, dalam hati aku mengatakan bahwa beliau ini akan wafat mendahului aku. Maka tinggallah umat ini tanpa ada nabi. Tanpa terasa aku menangis sampai air mataku mengalir di pipi sehingga menetes ke wajah Rasulullah. Beliau langsung terbangun dari tidurnya seraya bertanya, "Apa yang membuat dirimu menangis, wahai Ummul Mukminin?" Aku lantas menceritakan kepada beliau suatu cerita. Beliau lalu bertanya kepadaku, saat apa yang paling pedih dialami oleh si mayit? Aku menjawab, tidak ada keadaan yang paling pedih di atas diri si mayit di saat mayit keluar dari rumahnya, sedangkan anak-anaknya berduka cita di belakangnya, seraya mengatakan, "Aduh bapakku." Sedangkan ibu dan bapaknya berkata, "Aduh anakku." Rasulullah lalu bersabda, "Yang ini lebih pedih lagi." Kemudian aku bertanya, "Apa yang lebih pedih dari itu ya Rasulullah?" Beliau pun menjawab, tidak ada keadaan yang paling pedih bagi si mayit ketika ia diletakkan di dalam liang kubur, kemudian diuruk dengan tanah. Setelah itu kembalilah para kerabatnya, anak-anaknya, dan para kekasihnya. Mereka semua menyerahkan si mayit kepada Allah beserta perbuatan amalnya. Lalu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, saat apa yang paling pedih dari kejadian tersebut itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau lantas bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya keadaan yang paling pedih atas diri si mayit adalah ketika orang yang memandikan masuk kepadanya untuk memandikan dirinya. Lalu orang yang memandikannya mengeluarkan cincin si mayit dari jari-jarinya, melepaskan surban mayit tua atau mayit alim dari kepalanya guna memandikannya. Pada saat itu ruhnya memanggil sewaktu melihat si mayit dalam keadaan telanjang dengan suara yang bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ruh itu mengatakan, 'Wahai orang-orang yang memandikan aku meminta supaya kalian mencopot bajuku dengan sangat pelan, sebab saat ini aku benar-benar ingin istirahat dari sakitnya penarikan malaikat maut dari tadi.' Ketika orang-orang yang sedang memandikan mayit, maka berkatalah ruh, 'Wahai orang-orang yang memandikan, kalian jangan memegang aku dengan kuat, sebab jasadku telah luka akibat keluarnya dari ruhku.' Setelah selesai dimandikan, si mayit pun diletakkan di dalam kain kafan, kemudian diikat di tempat kedua telapak kakinya, dan pada saat itu si mayit memanggil-manggil lagi, 'Wahai orang-orang yang memandikan, kalian jangan mengikat kain kafan di kepalaku, sehingga aku bisa melihat wajah istriku, anak-anakku, dan kaum kerabatku, sebab pada hari ini adalah hari yang terakhir kali aku melihat mereka. Hari ini aku akan berpisah dengan mereka. Aku juga tidak akan melihat mereka lagi sampai hari kiamat tiba.' Sewaktu mayit dikeluarkan dari rumah, maka mayit itu pun berseru, 'Wahai golonganku, kutinggalkan istriku dalam keadaan janda,
Kalian jangan menyakitinya. Kutinggalkan anak-anakku dalam keadaan yatim. Kalian jangan menyakitinya. Sebab pada hari ini aku keluar dari rumah dan tidak akan pernah kembali lagi kepada mereka untuk selamanya. Tatkala mayit diletakkan di atas keranda, si mayit pun kembali berseru, "Wahai golonganku, kalian jangan tergesa-gesa sewaktu membawaku, sehingga aku bisa mendengarkan suara istriku, anak-anakku, serta kaum kerabat. Sebab pada hari ini aku berpisah dengan mereka sampai hari kiamat." Pada saat si mayit dipikul di atas keranda, orang-orang yang mengantarkan sudah melangkahkan kakinya 3 kali. Tiba-tiba ada seruan dengan suara yang bisa didengarkan oleh segala sesuatu kecuali manusia dan jin. Ruh itu berkata, "Wahai para kekasihku, wahai para saudaraku, wahai para anak-anakku, janganlah kalian terbujuk oleh tipu daya dunia, sebagaimana dunia telah menipu diriku. Janganlah kalian dipermainkan oleh zaman, sebagaimana jalan telah mempermainkan diriku. Ambillah pelajaran apa yang aku alami ini. Sesungguhnya aku telah meninggalkan semua harta yang telah aku kumpulkan untuk ahli warisku, dan mereka tidak mau menanggung sedikit pun dari kesalahanku. Di dalam kubur Allah menghisap aku, sedangkan di dunia kalian bersenang-senang dengan segala isinya. Kalian juga tidak mendoakan aku ketika kalian mensolati jenazah." Pada waktu sebagian dari kerabat dan teman-temannya kembali dari tempat sholat, maka si mayit berkata, "Wahai saudaraku, aku mengetahui bahwa mayit itu lupa dikala hidupnya, tetapi kalian jangan melupakan aku secepat ini, sebelum kalian menanamku sehingga aku bisa melihat pada tempatku. Wahai saudaraku, aku mengetahui wajah si mayit lebih dingin daripada air yang dingin menurut perasaan hati orang yang masih hidup. Tetapi kalian janganlah kembali secepat itu." Ketika mayit diletakkan di dekat kuburnya, si mayit pun berkata kembali, "Wahai golonganku, saudara-saudaraku, aku telah mendoakan kalian, tetapi kalian tidak pernah mendoakan diriku." Dan saat mayit diletakkan di dalam kuburnya, si mayit pun berkata kembali, "Wahai ahli waris, aku tidak mengumpulkan harta yang banyak kecuali aku tinggalkan untuk kalian. Ingatlah kalian kepadaku, memperbanyak kebaikan seperti yang telah aku ajarkan kepada kalian tentang isi Al-Quran dan tata krama. Janganlah kalian lupa untuk mendoakan diriku." Jadi itulah kejadian dari awal proses kematian yang diceritakan oleh Rasulullah, hal yang paling menyedihkan bagi si mayit. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan share ke teman kalian sebagai amal jariah untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan rasa cinta kita kepada Allah dan kematian pastinya. Jadikan ini sebagai amal jariah, share ke teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.